Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang nikmatnya sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Karena masih ada juga yang bertanya tentang, Pak, gimana nih rasanya ketika sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tadinya tidak akan saya share teman-teman, tetapi ketika setelah dipikir-pikir ya semoga saja videonya itu bisa menggugah semangat kalian gitu teman-teman, sehingga ketika nanti saya share video tentang sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian bisa konsisten tetap menjaga gitu teman-teman, tetap menjaga konsistennya ketika menjaga 3P-nya, teman-teman, menjaga metodenya. Nah, itu teman-teman ya, karena ketika menjaga metodenya dengan konsisten itu yang pasti bisa membuat kalian itu sembuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman, nah, makanya saya share video tentang sembuh total biar kalian itu ada rasa semangat, kemudian tekadnya semakin kuat lagi untuk tetap menjalankan metodenya biar kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Sebetulnya untuk menceritakan rasa dari sembuh total ketika saat terkena gangguan asam lambung itu sebetulnya riskan ya. Bukannya saya katakan riskan ya, jadi apa ya, takutnya itu kalian banyak yang marah teman-teman. Wah, ini si bapak nih mengolok-olok. Nah, itu teman-teman. Tetapi ketika saya pikir berulang-ulang itu teman-teman ya, kita ambil positifnya saja. Semoga saja kalian itu nanti tergugah ya, tekadnya semakin kuat lagi, semangatnya makin hadir lagi gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sembuh total itu merupakan hal yang sangat dirindukan. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk hal-hal yang lain itu tidak ada teman-teman ya. Kayak macam hal-hal dunia itu tidak ada teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung itu ya, yang paling dirindukan, yang paling diharapkan itu adalah sembuh total gitu teman-teman ya. Karena kita itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kita rindu dengan keadaan kita yang dulu gitu teman-teman ya. Dulu kita bisa jalan-jalan, dulu kita bisa tertawa, kemudian dulu kita bisa kemana-mana bebas tanpa ada rasa takut gitu teman-teman ya, tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa gelisah, tanpa ada rasa apa ya, yang hadir di badan, di pikiran, di perasaan tentang semuanya gitu teman-teman. Jadi itulah, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu rindu dengan keadaan yang dulu gitu teman-teman. Dan kemudian ketika sudah sembuh total, apakah keadaan yang dulu itu bakalan kembali lagi? Bakalan teman-teman ya. Kalian bisa menikmati apapun yang kalian lakukan itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Termasuk saya gitu teman-teman. Sekarang bekerja berat sudah bisa lagi teman-teman ya. Cuman sekarang itu malasnya yang lebih besar gitu teman-teman. Jadi ketika mau beraktivitas hal yang sangat besar itu kayak macam apa ya, ikut kerja bangunan gitu teman-teman ya.
sekarang itu agak malas gitu teman-teman, karena ya aktivitas banyak sekali di sini sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi untuk rasa sembuh total itu sulit diungkapkan dengan kata-kata sih sebetulnya teman-teman ya. Nikmat sekali teman-teman ya. Jadi bisa lihat pemandangan-pemandangan seperti ini nih. Nah gitu ya. Beda ya dengan dulu ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apalagi di parah-parahnya, jangankan di parah-parahnya teman-teman ya, di masa pemulihan saja, kadang melihat pemandangan seperti ini itu ya kita tidak bisa kita nikmati teman-teman ya, karena yang hadir itu was-was, gelisah, di pikiran kita itu selalu kepikiran, ini gue lagi sakit, ini gue lagi menderita, ini gue lagi ada sensasi yang hadir. Itu teman-teman, jadi tidak dinikmati 100% teman-teman. Tetapi ketika sudah sembuh total, wah subhanallah nih, angin sekarang itu lagi berhembus ya, enak sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, nih di season kali ini pasti banyak banyak teman-teman yang marah gitu teman-teman. Wah ini si bapak nih pasti nih ngadi-ngadi gitu. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa lah, semoga saja ini menjadi rasa semangat buat kalian untuk tetap konsisten menjalankan metodenya, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu ketika saya nih saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya, lihat air mancur kayak macam begini nih, coba ya. Nah, lihat air mancur yang kayak begini, kadang tidak bisa dinikmati teman-teman. Tetapi sekarang ketika sudah sembuh total teman-teman ya, pemandangan termasuk air yang mengalir gemercik, air kayak macam begini itu bisa dinikmati teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaannya sih sebetulnya teman-teman. Makanya ketika teman-teman yang bertanya, Pak gimana sih rasanya sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya katakan rasanya subhanallah. Nah itu teman-teman ya. Nah kadang kemarin juga nih ketika ketika mau pulang kan, saya itu kemarin itu hampir kesorean teman-teman ya. Jadi saya mandi di sini nih teman-teman ya. Nih saya mandi di sini nih. Saya mandi di sini teman-teman ya, karena ini airnya bersih langsung dari pegunungan di sana di atas, ada mata airnya teman-teman ya. Ini kemarin mandi saya di sini teman-teman. Dan dulu saat saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangankan mandi sama di luar-luar kayak macam begini teman-teman ya, mandi di rumah saja itu pakai air dingin nggak bisa dulu teman-teman. Tetapi sekarang ketika ada keringat teman-teman ya, ada rasa panas capek gitu teman-teman, dan ketika mandi di sini, waduh subhanallah teman-teman ya, sangat nikmat sekali teman-teman ya. Dan kemudian kemarin juga saya makan di sini, ketika habis nyangkul istirahat, makan di sini dan makannya itu pakai sambal, dan lalabannya langsung ngambil di sini nih. Ini lalaban teman-teman ya. Ini sengaja nggak saya sabit teman-teman, nggak saya musnahkan, karena ini lalaban. Dan kemarin itu saya makan di sini teman-teman ya, pakai sambal gitu teman-teman ya. Dan untuk makan makanan sambal itu untuk saya pribadi sampai detik ini tetap dijaga teman-teman ya. Beda kalau dulu ya, dijaganya itu benar-benar dijaga gitu teman-teman. Saya nggak makan sambal teman-teman ya. Nah tetapi saat sekarang ketika sudah sembuh total, saya sudah bisa makan sambal, tapi masih dijaganya seperti apa? Ya dijaga kapasitasnya teman-teman. Kayak macam kemarin saya makan sambal, nah hari ini saya jadwalnya tidak makan sambal gitu teman-teman. Lebay sih sebetulnya teman-teman kalau diceritakan gitu teman-teman ya, wah si bapak lebay nih, katanya udah sembuh total gitu ya, tapi kok nggak tiap hari makan sambal. Untuk saya pribadi kenapa masih tetap dijaga sampai detik ini teman-teman ya, karena saya sudah terkena 2 kali teman-teman ya, dan tahu sendirilah ketika 1 kali terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu rasanya sangat kayak gimana teman-teman ya, sangat tidak nyaman. Dan kebetulan dulu itu saya terkena 2 kali gitu teman-teman. Nah makanya sampai detik ini juga metodenya tetap saya pakai gitu teman-teman ya, karena saya itu tidak mau terulang untuk yang ketiga kalinya gitu teman-teman. Cukup 2 kali saja, karena 2 kali juga udah menderita teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Nah ini, makanya kemarin itu saya makan sambal, dan hari ini saya tidak makan sambal teman-teman ya, biar biar tetap sehat gitu teman-teman ya. Makanya ketika dari yang 2 kali sampai detik ini itu saya belum pernah kambuh-kambuh lagi teman-teman, kayak macam cemasnya, was-wasnya, kemudian kembung begahnya itu alhamdulillah sampai detik ini saya nggak pernah mengalami lagi gitu teman-teman, alhamdulillah. Dan semoga saja
terus begitu teman-teman ya, tidak mengalami lagi. Karena ketika begah saja gitu teman-teman pasti ada rasa tidak nyaman, kemudian pikiran selalu kemana-mana lagi, walaupun pikiran kita itu sudah terlatih teman-teman ya, kadang pikiran kemana-mana lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk saat ini walaupun sudah sembuh total, saya masih tetap dijaga yang namanya metodenya teman-teman ya. 3P-nya tetap dijaga, kemudian jenis makanannya juga tetap dijaga, walaupun jenis makanan itu yang dijaganya itu cuman kapasitasnya saja. Kayak macam sambal, dijaga kapasitasnya, bukan tidak dikonsumsi teman-teman, tetapi dijaga kapasitasnya. Hari ini makan sambal, besoknya tidak. Gitu teman-teman, termasuk di kopi, termasuk di apa lagi. Pokoknya makanan-makanan panterangan untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tetap masih dijaga, walaupun dijaganya itu sekarang itu kapasitasnya. Jaga jarak, gitu aja teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan kalian terlena gitu teman-teman, mentang sekarang itu nyaman. Wah saya itu sekarang sudah nyaman ya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Tetap aja teman-teman ya, walaupun kalian sudah sembuh total, yang namanya 3P itu jangan ditinggalkan teman-teman ya, karena bukannya saya mendoakan teman-teman ya, tapi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun teman-teman ya. Tengok di kolom komentar, ada yang udah 2 kali, ada yang udah 3 kali, bahkan udah ada yang 4 kali teman-teman terkena gangguan asam. Nah untuk saya pribadi, saya orangnya kapokan teman-teman ya, saya tidak mau rasa tidak nyaman itu hadir lagi, makanya cukup 2 kali saja. Nah itu teman-teman, makanya sampai detik ini saya tetap jaga metodenya, pola makannya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, pola hidupnya juga tetap dijaga, biar tidak kambuh yang ketiga kalinya. Karena ketika saya kambuh untuk yang ketiga kalinya, berarti saya itu orang yang paling bodoh. Nah itu teman-teman, sudah tahu itu bisa membuat rasa tidak nyaman, diulang lagi. Nah itu teman-teman, itu untuk saya pribadi teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak biarin lah saya mah mau terulang juga, yang penting makan bebas saja sih sebetulnya teman-teman ya, asal ketika kambuh kalian jangan cemas. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah kegiatan sehari-hari teman-teman, kayak macam mencret, perut panas, kemudian perut terasa melilit, ulu hati terasa mengganjal, kemudian panas di mulut, itu sebetulnya kegiatan biasa teman-teman ya. Tetapi yang harus kalian cegah itu, yang harus kalian jaga itu, jangan sampai ketika sensasi seperti itu datang kalian mengalami ketakutan. Itu sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, coba ini mulai bisa dinikmati teman-teman ya, suasana kayak macam begini itu adem, bikin tentram. Kemudian walaupun ada rasa capek di sini, teman-teman teralihkan dengan apa ya? Ya dengan pandangan-pandangan gitu teman-teman ya. Di sini suasananya nyaman gitu teman-teman. Lihat ini nih, lihat pegunungan di sana gitu teman-teman ya, adem teman-teman. Nah makanya ketika banyak yang bertanya apa gimana rasanya sudah sembuh total, aduh ini susah diungkapkan dengan kata-kata teman-teman yang jelas. Ini sangat nikmat sekali. Jadi ketika melihat pemandangan seperti ini itu bisa menimbulkan ketenangan, kemudian yang lebih penting itu bisa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Ternyata saya masih bisa dikasih kesempatan untuk menikmati pemandangan-pemandangan seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu merupakan pengalaman yang sangat besar teman-teman ya, sehingga bisa merubah segalanya teman-teman ya. Dari mulai apa ya, dari mulai rasa syukur itu ya bisa bertambah teman-teman ya. Dulu kan nih sebelum sembuh total ya rasa cemas, kemudian menikmati pemandangan seperti ini tuh gak bisa teman-teman ya. Tetapi ketika sudah sembuh total ya akhirnya ya bisa dinikmati. Nah di situ ketika dinikmati, kemudian ketika mengingat ketika sedang sakit, di situ timbul rasa syukur semakin besar. Nah itu teman-teman ya, alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya masih bisa menikmati pemandangan-pemandangan seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi untuk asam lambung itu ya bisa meningkatkan rasa syukur teman-teman ya, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi kegiatan sehari-hari saya itu memang sekarang itu karena memang sekarang lagi libur, jadi hampir setiap hari, bukan hampir ya, setiap hari memang di sini teman-teman ya, karena sekarang itu sedang libur kecuali kalau hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu dan Minggu itu memang karena suka ada tamu ke rumah gitu teman-teman ya. Jadi sharing lah, berbagi pengalaman tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu itu kadang saya nggak kesini teman-teman ya.
saya seringnya itu di rumah teman-teman ya. Karena ya kasihan juga kalau seandainya ada orang yang mau sharing tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian sayanya di sini, kalau dipaksakan dia datang ke sini itu ya kasihan juga gitu teman-teman ya. Karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu untuk jalan jauh itu agak sulit teman-teman. Jangan untuk jalan jauh ya, aktivitas sedikit saja kita itu mudah lelah, mudah capek, mudah ngos-ngosan, mudah berdebar, mudah sesak, dan mudah kelayangan dan sebagainya pokoknya. Nah itu teman-teman ya. Nih teman-teman ya, ini sekarang sudah bisa dinikmati ya. Kayak macam ini ada air yang mengalir kayak macam begini itu, aduh teman-teman ya, seger ya. Nih kayak macam air mengalir sampai jauh kayak lagu ini Solo ya. Nih ke sana sampai ke sawah. Tadi juga sebetulnya saya udah nyangkul, cuman nggak terlalu banyak karena memang tadi airnya itu agak sulit di sini ya. Bukan sulit airnya, tapi giliran teman-teman, airnya besar sih. Cuman gilirannya itu ya kadang giliran jaga teman-teman ya, karena kadang ada sampah daun-daunan gitu teman-teman ya yang menutupi lubang air. Jadi ya airnya kita giliran jaga dan akhirnya nyangkulnya cuman sebentar teman-teman ya. Nih teman-teman ya, nongkrong, lihat nongkrong di saung sambil memandang ke sawah itu subhanallah. Sangat nikmat sekali bagi teman-teman yang belum membaik. Makanya ayo cepat membaik teman-teman, biar kalian itu bisa menikmati pemandangan seperti ini. Wah pokoknya di season kali ini banyak yang marah nih sama saya nih. Wah Pak Abdul Roman nih cengos bener nih. Tapi nggak apa-apa lah, semoga saja kalian tergugah, ada rasa semangat. Saya pengen sembuh, semangat ini harus hadir, harus jalan-jalan. Pokoknya makannya tetap dijaga, minumnya tetap dijaga, selebihnya senang-senang dan jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, dan ketika jalan-jalan ya kalian bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Walaupun ketika melakukan metode itu ya kalian itu perbaikannya itu nggak secara langsung teman-teman ya. Jadi perbaikannya itu dalam mingguannya itu cuma 2% teman-teman ya. Cuman kadang dulu itu saya itu ketika saat terkena gangguan asam, perbaikannya itu dalam mingguannya itu kadang cuma 1% teman-teman ya. Jadi nggak terlalu 10%, 20% enggak teman-teman ya. Nah itu, tapi itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman juga yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian perbaikannya itu agak lambat, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian jangan jangan terlalu meratapi tentang penderitaan teman-teman ya. Karena memang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu, proses pemulihannya itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi perbaikannya itu lambat ya, berbeda dengan gangguan lain kayak macam misalkan sakit gigi, kita beli obat mungkin selang 1 hari 2 hari kita sudah membaik, sudah sembuh teman-teman ya. Nah tetapi untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak seperti itu perbaikannya teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu dituntut punya rasa sabar yang sangat tinggi, kemudian dituntut punya rasa semangat yang tinggi, kemudian dituntut punya tekad yang sangat kuat sekali. Nah itu teman-teman, karena ketika saat terkena gangguan asam itu kadang ketika kita melakukan metodenya kemudian tidak ada perbaikan gitu teman-teman ya, kita mengeluh lagi gitu teman-teman ya, berpikir lagi kita menderita, kapan nih gue bakalan sembuh gitu teman-teman ya. Padahal kalian itu sebetulnya ada perbaikan teman-teman, cuman kalian itu belum menyadari ke arah sana gitu teman-teman. Dan untuk menyadari kalau misalnya kalian ada perbaikan itu, untuk saya pribadi cuman bisa flashback kejadian dulu gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam di awal-awal kalau lagi parah-parahnya sampai nggak bisa bangun teman-teman ya. Kemudian flashback juga dengan kejadian sekarang, kok sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa bangun gitu teman-teman ya. Nah itu, dan di situ itu bisa menimbulkan rasa semangat juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran rasa dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu ketika sudah sembuh total itu kayak macam gimana teman-teman ya. Ada juga sebetulnya ini video ya kayak macam begini itu udah sering di share teman-teman ya, udah saya sering bikin di video-video terdahulu. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang tidak menonton video-video saya yang dahulu itu, kadang ada rindu juga gitu teman-teman ya, gimana sih rasanya ketika sudah sembuh total. Nah makanya saya katakan ketika sudah sembuh total itu rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya. Yang bisa saya lakukan itu adalah
bertambahnya rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ya sudah bisa dinikmati 100% teman-teman. Jadi keadaan saya yang dulu itu ya kembali lagi teman-teman ya, dari mulai emosinya kembali lagi gitu teman-teman ya, keberaniannya berani lagi, terus sembrononya kembali lagi teman-teman ya. Jadi apanya ya, sering jahilnya kembali lagi gitu teman-teman. Jadi untuk pokoknya untuk semuanya itu kembali lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya itulah rasanya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, saya tidak akan lama karena memang sekarang durasinya udah 20 menit lebih. Semoga saja videonya itu menjadi apa ya, menjadi penggugah rasa semangat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi penyemangat kalian biar kalian itu cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.